Oke, selamat malam semuanya. Eh, Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas proyek piutang usaha dan piutang wesel. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Zrika Ramadini, NPM 2536 100003. Saya Siti Rosida, NPM 2536110008. Saya Hendro Pandaputan Setompul dengan NPM 253614011. Saya Jericho dengan NPM 25361412. Oke, di sini ada nomor 1 tentang cadangan kerugian piutang. Next, Hendra. Di sini kita menggunakan metode aging schedule. Untuk yang A, menghitung cadangan kerugian piutang. Nah, untuk memperkirakan piutang yang beresiko tidak tertagih, berikut ada tabel data presentasinya. Yang pertama ada jangka waktu 0 sampai 30 hari. Di sini jumlahnya itu 10 juta. Karena memiliki resiko kerugiannya kecil, itu 1%. Nah, jadi 10 juta dikali 1% sama dengan estimasi kerugian piutangnya itu Rp100.000. Kedua ada jangka waktu 31 sampai 60 hari, itu 6 juta. Nah, untuk kerugiannya itu sebesar 5%. Jadi estimasi kerugiannya itu 6 juta dikali 5% sama dengan 300.000. Selanjutnya ada 61 sampai 90 hari. Di sini jumlahnya ada 5 juta. Kan kerugiannya itu mencapai 10%. Jadi 5 juta dikali 10% sama dengan 500.000 untuk estimasi kerugiannya. Untuk lebih dari 90 hari, di sini ada 3 juta. Nah, karena ini memiliki resiko yang sangat tinggi, jadi kena 20%. Hitungannya 3 juta dikali 20% sama dengan 600.000 untuk estimasi kerugian. Total keseluruhannya itu 24 juta dan estimasi kerugiannya itu mencapai 1.500.000. Nah, untuk yang B ada membandingkan dengan saldo awal cadangan kerugian piutang. Ini saldo awal cadangannya itu 2 juta. Nah, sedangkan cadangan yang seharusnya atau yang dibutuhkan dari tabel itu menghasilkan 1.500.000. Jadi, saldo awal cadangan dikurang cadangan yang dibutuhkan, 2 juta dikurang 1.500.000. Hasilnya kelebihan cadangannya itu mencapai Rp500.000. Nah, artinya jumlah cadangan yang tersedia lebih besar dibandingkan kebutuhan yang berdasarkan kondisi piutang saat ini. Dan yang C itu menghitung presentasi piutang di atas 60 hari. Itu dari jangka waktu 61 sampai 90 hari itu 5 juta, ditambah lebih dari 90 hari 3 juta. Jadi 8 juta. Nah, 8 juta dibagi 24 juta dikali 100%. Hasilnya 33,33% melampaui ambang sehat 10-15% resiko penagihan tinggi. Nah, karena kas yang seharusnya diterima perusahaan menjadi tertunda. Next, selanjutnya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan penyusunan jurnal akuntansi terkait transaksi piutang, mulai dari penyesuaian cadangan kerugian piutang, penghapusan piutang, konversi ke wesel tagih, hingga pencatatan pelunasannya. Di bagian A ada jurnal penyesuaian
cadangan kerugian piutang. Pertama kita bahas penyesuaian cadangan kerugian piutang. Diketahui saldo awal cadangan sebesar 2 juta, sedangkan estimasi cadangan akhir yang dibutuhkan hanya 1.500.000 rupiah. Karena saldo awal lebih besar, kita harus mengurangi cadangan sebesar selisihnya, yaitu 500.000. Jurnalnya per 31 Desember 2025, kita debit akun cadangan kerugian piutang sebesar 500.000 rupiah untuk mengurangi saldonya, dan kredit akun pendapatan pemulihan cadangan kerugian piutang sebesar 500.000 rupiah sebagai penyesuaian saldo agar sesuai estimasi kerugian piutang yang sebenarnya. Bagian B, jurnal penghapusan piutang tak tertagih sebesar 500.000 rupiah karena menggunakan metode cadangan, kerugiannya sudah diperhitungkan sebelumnya, jadi langsung dibebankan ke akun cadangan. Debit cadangan kerugian piutang sebesar 500.000 rupiah dan kredit piutang usaha sebesar 500.000 rupiah sebagai bukti piutang tersebut sudah tidak dapat ditagih. Selanjutnya bagian C, konversi piutang usaha ke piutang wesel. Transaksi tanggal 1 November 2025, piutang usaha yang sudah lewat lebih dari 90 hari senilai 3 juta rupiah dikonversi menjadi wesel tagih berbunga 12% per tahun dengan jangka waktu 3 bulan. Jurnal pencatatannya, debit piutang wesel sebesar 3 juta rupiah, kredit piutang usaha 3 juta rupiah, artinya piutang usaha berubah bentuk menjadi surat perjanjian utang yang lebih jelas dan ada pendapatan bunganya. Selanjutnya, perhitungan dan jurnal penyesuaian bunga dan wesel. Yaitu ada pokok wesel sebesar 3 juta rupiah, bunga 12% per tahun sebesar 360.000 per tahun atau 30.000 rupiah per bulan. Sampai 31 Desember 2025 sudah berjalan 2 bulan, jadi bunga yang sudah menjadi hak kita sebesar 30.000 dikali 2 yaitu 60.000. Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2025, debit piutang bunga sebesar 60.000 rupiah, kredit pendapatan bunga sebesar 60.000 rupiah. Ini agar menjadi pendapatan bunga diakui pada periode yang tepat sesuai prinsip akrual. Yang selanjutnya, jurnal pelunasan piutang wesel. Ada 2 skenario pelunasan pada tanggal 1 Februari 2026. Yang pertama, skenario A, wesel dilunasi tepat waktu. Total yang diterima pokok 3 juta ditambah seluruh bunga 3 bulan 90.000. Jadi totalnya 3.090.000. Jurnalnya didebit kas sebesar 3.090.000 uang yang masuk, kredit piutang wesel 3 juta, kredit piutang bunga 60.000, hapus bunga yang sudah dicatat akhir tahun lalu, dan kredit pendapatan bunga 30.000, bunga bulan Januari yang baru menjadi hak kita. Yang selanjutnya skenario B, wesel tidak dilunasi tepat waktu. Jika jatuh tempo tapi tidak dibayar, wesel dikembalikan menjadi piutang usaha beserta seluruh hak bunganya. Debit piutang usaha sebesar 3.090.000, kredit piutang wesel sebesar 3 juta, kredit piutang bunga sebesar 60.000, dan kredit pendapatan bunga sebesar 30.000. Jadi piutang kembali menjadi piutang usaha biasa, lengkap dengan kewajiban bunganya. Next. Oke, slide selanjutnya dibawakan oleh saya. Slide ini akan menampilkan aging schedule atau daftar umum piutang PT Delta. Ini adalah salah satu cara yang melihat kesehatan piutang. Bukan dari total aja, tapi berapa lama piutang itu sudah menunggak. Di angka 33,33% itu artinya dari satu setiap 3 rupiah piutang PT Delta sudah berumur lebih dari 60 hari. Standar kesehatan industri ada di kisaran sebesar 10-15%. Kita sudah lebih dari 2 kali lipatnya. Lalu untuk chart yang bagian kanan,
kalau kita bisa lihat bagian chartnya yang zona hijau itu, piutang dari hari 0 sampai 30 hari masih mendominasi di angka 42%. Mungkin bisa dibilang kabar baiknya, tapi kalau digabungkan dengan warna kuning dan merah, 61 sampai lebih dari 90 hari, dan kita dapat 33% itu adalah sinyal yang bisa dibilang bahaya untuk PT Delta. Habis itu, indikator, kita bisa lihat indikator ada 4 temuan kunci. Dua tanda bahaya yang pertama di angka 33% jauh melewati batas sehat. Dan itu piutang yang paling tua 3 juta sampai harus dikonversi ke wesel karena tidak bisa ditagih biasa. Mungkin kalau bisa diperingati untuk PT Delta ini cadangan kerugian bisa diturunin, tapi kondisi belum tentu membaik, melainkan sebagian piutang bisa dihapus. Dan salah satu harapannya itu ada piutang muda yang masih dominan, artinya masih ada ruang untuk perbaikan. Dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan, kondisi piutang PT Delta itu tidak sepenuhnya sehat. Resiko untuk penagihan tingginya itu sangat tinggi dan berpotensi mengganggu arus kas operasional PT Delta. Selanjutnya, Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan ketidaksetujuan terhadap rencana peningkatan penjualan kredit sebesar 20% pada tahun depan. Alasan pertama adalah kualitas piutang PT Delta yang sudah memburuk. Berdasarkan aging schedule sekitar 33,3%, piutang sudah berumur lebih dari 60 hari. Ini menjelaskan bahwa risiko keterlambatan pembayaran piutang macet sudah cukup tinggi. Jika perusahaan tetap menambah penjualan kredit, maka jumlah penjualan bermasalah bisa semakin besar. Alasan kedua adalah kondisi kas perusahaan yang sangat rendah. Saldo kas PT Delta hanya sekitar 1,8 juta rupiah, sedangkan penjualan kredit mencapai 120 juta rupiah. Artinya, perusahaan terlalu bergantung pada penjualan kredit, tetapi belum efektif mengubah piutang menjadi kas. Selain itu, kenaikan penjualan kredit sebelumnya juga belum berhasil memperbaiki kondisi likuiditas perusahaan. Karena itu, menurut saya, PT Delta sebaiknya memperbaiki sistem kredit dan penagihan terlebih dahulu sebelum menambah penjualan. Lalu selanjutnya, berdasarkan kondisi tersebut, saya memberikan 2 rekomendasi tindakan operasional yang dapat langsung diterapkan oleh PT Delta. Rekomendasi yang pertama adalah program Early Payment Discount atau diskon percepatan pembayaran. Perusahaan memberikan diskon 2% sampai 3% kepada pelanggan yang membayar lebih cepat pada waktu 7 hari. Tujuannya adalah mempercepat kas masuk dan mengurangi risiko piutang tidak tertagih. Biaya diskon yang diberikan juga masih lebih kecil dibanding potensi kerugian piutang macet. Lalu rekomendasi kedua adalah menerapkan credit scoring yang lebih ketat. Setiap pelanggan yang ingin membeli secara kredit harus dinilai terlebih dahulu berdasarkan riwayat pembayaran dan kemampuan membayar. Pelanggan yang memiliki riwayat keterlambatan lebih dari 60 hari tidak diberikan tambahan kredit sampai melunasi tagihan sebelumnya. Selain itu, perusahaan juga perlu menetapkan batas kredit maksimum dan membuat laporan aging schedule setiap bulan agar kondisi piutang dapat dipantau secara rutin. Dengan 2 langkah ini, PT Delta diharapkan dapat memperbaiki kualitas piutang dan menjaga kestabilan kas perusahaan. Sebagai kesimpulan, total piutang PT Delta mencapai 24 juta rupiah dan sekitar 33,33% sudah termasuk piutang bermasalah karena berumur lebih dari 60 hari. Selain itu, saldo kas perusahaan hanya 1,8 juta rupiah sehingga kondisi likuiditas masih cukup lemah.
Karena itu PT Delta disarankan menerapkan early payment discount dan memperketat credit scoring agar kualitas piutang membaik dan arus kas perusahaan lebih stabil. Baik, demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 mengenai tugas proyek yang telah kami diskusikan. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian maupun isi dari presentasi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami untuk mempresentasikan proyek ini. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Selamat malam semuanya.